yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, ingat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Dia bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan usahanya, dengan kerja kerasnya dan ilmu yang dia miliki. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku diberikan. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkan. Apa yang terjadi dengan Qarun? Qarun jadi cerita. Kalau orang nemu harta terpendam, apa katanya? Harta karun. Karena memang Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil. Allah benamkan Qarun dan rumahnya ke dalam tanah. Semua harta yang dia miliki. Maka jangan sampai kita berbangga dengan diri kita, dengan kesuksesan kita. Ketika dapat nikmat, ucapkan seperti yang diucapkan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat itu. Jadi kita ini kadang-kala dikasih nikmat yang banyak, syukurnya dikit. Bicara azan di masjid. Tatkala kita mendengarkan azan di masjid, tergerak nggak hati kita untuk ke masjid? Ini panggilan Allah, bukan panggilan kerjaan. Kita kalau urusan kerjaan, jauh pun kita datangi. Bahkan sebagian orang tuh sampai merantau. Baru sampai depak mana? Australia. Nah, sampai ke tempat yang jauh untuk kerjaan. Tapi untuk akhirat kadang-kala kita meremehkan. Padahal kita dikasih nikmat kaki itu. Yang dengan kaki itu kita bisa berjalan. Nikmat kaki ini lebih besar daripada nikmat Lamborghini. Kita kalau kasih pilihan umpamanya, ada Lamborghini sama 2 kaki kita. Atau 1 kaki kita. Dapat Lamborghini, 1 kakinya diambil. Apa kita katakan? Enggak. Ini nikmat dari Allah SWT. Cuma kita kurang mensyukuri nikmat itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang malam ini malam Jumat. Malam Jumat itu malamnya bersolawat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian tuh hari Jumat. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diturunkan, dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimatikan. Dan pada hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Di hari Jumat itu perbanyak salawat kalian kepada. Coba kita lihat jemaah, hari Jumat, setiap Jumat berapa kali kita salawat buat Nabi SAW. Kadang-kadang nggak ada perubahan. Artinya kita tidak menganggap hari Jumat ini hari yang mulia, biasa aja. Kita perlu tahu bahwasanya orang-orang di luar Islam itu ada yang berusaha untuk menjadikan hari Jumat ini hari yang menakutkan. Dulu itu film horor mesti malam Jumat manis, malam Jumat Kliwon. Di Barat pun mereka punya apa? Friday. Yang menunjukkan hari Jumat itu hari yang menakutkan. Padahal itu hari yang terbaik.
Kita disuruh banyak salawat kepada Nabi SAW. Dan salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW itu dihantarkan kepada Nabi. Jadi Nabi itu tahu ini salawatnya fulan. Ini fulan bersalawat. Apa nggak ingin kita punya salawat yang terbanyak pada hari Jumat? Maka jadikan hari Jumat hari yang spesial. Bukan berarti hari Jumat itu nggak boleh kerja. Boleh kerja hari Jumat. Bahkan kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk menuju kepada zikrullah, untuk menuju kepada salat, fas'au ila dzikrillah, segera kalian menuju zikrullah wa dzarul bai'. Tinggalkan perdagangan. Berarti para sahabat dulu hari Jumat kerja, syuhur gitu. Tapi usahakan tatkala masuk waktu sholat kita sudah di masjid. Masya Allah. Nah, Tina. Nah, Nabi SAW itu kalau sholat terus dengar suara anak nangis, dicepatkan sholat. Iya, kesian sama umminya. Jadi kita bisa cepatkan juga kajian kita. Alhamdulillah. Baik, sampai mana kita jemaah? Nah, artinya mereka dulu itu bekerja, tapi segera ke masjid. Kebanyakan jamaah itu ke masjid itu imam sudah naik mimbar. Betul enggak jamaah? Ada yang khutbah kedua baru datang masjid. Udah telat datangnya diliatin imamnya. Makcik Abid Taib. Padahal datangnya sudah telat. Malaikat itu tutup buku. Ketika khotib naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Maka hendaklah mulai sekarang kita menjadikan hari Jumat hari yang spesial. Bukan spesial makan. Biasanya jamaah hari Jumat makan kambing. Bukan makannya, ibadahnya. Kemudian di hari Jumat itu ada doa yang mustajab. Kapan doa mustajab hari Jumat? Iya, ada banyak pendapat para ulama. Ada dua yang paling kuat. Yang pertama, sejak khotib naik mimbar sampai selesai sholat. Itu waktu mustajab. Sehingga kita manfaatkan untuk mendengarkan khotib ya. Ketika sholat pun kita manfaatkan untuk memperbanyak doa. Yang kedua, ba'dal asr. Akhir hari Jumat. Maka jangan sampai waktu yang mulia itu hilang dengan sia-sia. Baik. Ahibati fillah, apa yang akan kita bahas? Kita mau bahas tentang kunci-kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Kita ini sedih ya. Ketika COVID kemarin ini di Jember, Anda nggak tahu di Besuki sama situ di Jember itu dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai Juli mungkin itu kasus gugatan cerai hampir 4.000. Tidak seperti biasanya. Dan 2.800 itu perempuan yang mengadukan gugat cerai. Pertandanya apa? Ada yang hilang dari rumah tangga mereka. Mereka ingin hidup berbahagia. Mereka ingin mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Insya Allah. Kurang keras.
Nah, sekarang bagaimana? Kalau mau dibuka, aman. Hah? Iya. Suaranya dari depan ternyata. Cuma ini, mungkin bisa di apa? Ditaruh di tengah. Dipindah, bisa jangan awas. Oh, di itu pakai atas berarti. Iya. Baik, ibu-ibu dengar. Jadi nanti Sulbi kalau bikin acara kayak gini, itu biasanya ada tempat khusus buat anak-anak. Jadi datangkan ustadz juga untuk bersama anak-anak. Betul ibu-ibu? Jangan ya Hanu bapak-bapaknya mau serius dengarkan. Siap. Jadi perlu nanti ada tempat khusus buat anak-anak sehingga ada permainan, ada ustadz yang ngajar juga supaya emak-emaknya serius dengerin dan bapak-bapaknya juga. Iya sudah betul jemaah. Baik. Kalau tadi melihat kasus di Jember banyaknya gugatan cerai yang diadukan oleh perempuan. Boleh jadi sebabnya itu perempuan itu sendiri. Jadi ada wanita-wanita yang nggak qanaah dengan suaminya. Karena disebutkan di sana lebih banyak yang mengadukan gugatan cerai itu karena masalah ekonomi. Jadi COVID kemarin itu kan banyak yang di PHK, banyak usaha yang sulit ya. Sehingga ada perempuan-perempuan yang merasa suaminya sudah nggak kayak dulu lagi. Akhirnya mereka menggugat cerai suami. Ada juga masalahnya karena suami yang tidak bertanggung jawab. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Gimana caranya supaya kita mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika kita bicara ini, bukan berarti rumah tangga itu nggak ada masalah. Rumah tangga harmonis itu yang nggak ada masalah. Di rumah Nabi SAW ada masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Terkadang sebagian kita itu tidak mampu memanage konflik yang terjadi. Dia emosi, dia marah, muntap, dia berpikir pisah. Ini pesan dari Nabi SAW buat para suami. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau ada yang marah di antara kalian, sekut, diam. Kenapa? Orang kalau marah itu nggak bisa mengontrol omongannya, nggak bisa kontrol. Nanti selesai itu baru nyesel, ya Allah, kenapa? Dan pesan Nabi SAW, kalau ada orang marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, duduk. Kalau duduk masih marah, rebahan. Itu mengusir marah. Jadi kita tetap kala berbicara rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Bahkan masalah itu bisa jadi adalah garam atau bumbu penyedap rumah tangga. Kadang kala suami istri ini hawas-hawasan sedikit, ngambek. Tapi setelah itu, ia lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, kunci yang pertama. Kita biasanya kalau ngisi pengajian itu banyak yang bawa kitab, nulis. Tapi mau jamaah besok ini pada ingat. Makomnya beda. Kalau itu kan baca ya enggak hafal. Mau kita ini
Apa yang disampaikan insya Allah semua dia. Jadi untuk selanjutnya pengajian kayak gini, nyambi kertas sama pulpen. Cek perak ingin ngaki, Ustaz. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu macam-macam. Ada yang alim, dia punya ilmu, tapi dia ingin menambah ilmunya. Yang kedua ada yang muta'allim. Muta'allim ini dia ingin memang belajar menuntut ilmu. Ada yang ketiga mustami'. Apa bedanya muta'allim sama mustami'? Mustami' ini biasanya nyambi kopeng. Perak kopeng ya sambil. Muta'allim nyambi kitab, bawa kopeng. Ini mustami' kapian. Ya alhamdulillah. Baik, ala kulihat. Paling enggak nanti poin-poinnya diingat, karena ilmu itu perlu dipraktekkan. Bukan hanya menambah wawasan. Oh, iya saya ngerti, Ustaz. Paham. Oh, ini apa paham? Ya malaki ilmu itu. Baik, yang pertama, kalau ingin bahagia itu hendaklah memperbaharui keimanan kita. Sebagian orang itu berpikir kebahagiaan itu dengan harta. Maka kenapa semangat bekerja? Kerja siang malam. Sampai tadi kita sebutkan ada yang merantau karena dia berpikir di sini letak kebahagiaan. Tapi ternyata setelah dia dapat fulus, banyak fulusnya, kok takut. Nggak datang kebahagiaan. Seakan-akan hampa hidup. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau kita orang terkenal. Jadi pejabat ini dan itu. Banyak pejabat yang akhir hidupnya di penjara suka miskin. Bupati, gubernur, menteri. Mereka sebenarnya ingin punya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Sehingga mereka dengan usahanya berpikir nanti kalau anak terkenal, insya Allah anak akan bahagia. Enggak juga. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau bisa memberikan semua permainan buat anak-anaknya. Anaknya diberikan mainan ini dan itu. Dia pikir sudah selesai, bahagia. Belum tentu. Maka kunci kebahagiaan yang pertama dan paling utama adalah iman. Oh, kalau iman Ustaz, kita alhamdulillah, kita beriman. Iya, alhamdulillah. Tapi iman itu naik turun. Bahkan iman itu bisa hilang. Apa kata Nabi SAW? Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Usang itu kayak baju ya, sering dipakai. Seperti baju yang usang. Baju kalau sering dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur. Lama-kelamaan dia itu mudah robek ya. Tipis. Jadi. Iman itu bisa seperti itu. Maka kalau kita lihat rumah tangga yang banyak masalah, coba dilihat. Mungkin imannya sudah tipis. Tinggal robek dikit, habis. Lalu apa kata Nabi SAW? Fasalullaha ayyujaddida imanah. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan. Minta. Dan bicara iman, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Yang di HP. Iya, coba yang buka Qur'annya di HP. Ada aplikasi Quran di HP. Alhamdulillah. Buka. Ada. Buka bawa HP. Baik. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita,
wa huwa mu'min. Dalam kondisi dia itu beriman. Ini kunci. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami pasti benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik jangan dipikir jadi orang kaya. Enggak. Karena orang kaya belum tentu hidupnya bahagia. Apakah semua orang kaya hidupnya bahagia? Enggak. Maka Allah akan berikan penghidupan yang baik. Di dunia, di kuburan nanti. Ketika dibangkitkan, semua fase kehidupan dia, mau dia kaya, mau dia miskin, mau sehat, mau sakit, asalkan dia punya iman, Allah sudah janji, kami akan berikan penghidupan yang baik. Maka kalau ingin bahagia, perbaiki keimanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat jangan ditanya. Allah mengatakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Baik. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang beriman ini spesial banget. Sampai yang namanya Romawi ketika perang Yarmuk itu bingung. Romawi pada waktu itu negara adidaya bersama Persia. Mereka bawa pasukan perang 200.000. Pasukan umat Islam berapa? Cuma 50.000. Yang 200.000 itu pasukan. Artinya yang memang terlatih kayak tentara di Indonesia. Memang TNI-nya sudah. Sedangkan yang 50.000 umat Islam ini, ada yang petani, ada yang guru ngaji, ada yang pedagang. Jadi bukan pasukan perang. Tapi mereka orang-orang yang beriman. Akhirnya Raja Romawi, komandan Romawi pada waktu itu bingung. Kok bisa mereka berani menghadapi pasukan 200.000 ini? Apa kuncinya? Akhirnya dia utus satu mata-mata orang Arab tapi Nasrani. Orang Arab Nasrani, karena kita tahu Jazirah Arab yang berbatasan dengan Syam itu di bawah kekuasaan Romawi, sehingga banyak mereka Nasoro. Diutus untuk tinggal di tenda-tenda umat Islam 24 jam. Dia ingin tahu apa sih masalahnya umat Islam ini. Mak bengal gitu. Siang malam selesai laporan. Dia sampaikan kepada komandannya. Ji'tuka min 'iddi qaumin yaqumuna al-laili yusallun wa yasumuna an-nahar. Aku nih baru datang dari sebuah tatanan masyarakat yang kerjanya di malam hari mereka bangun malam, di siang hari mereka puasa. Terus supaya dia tidak menjelaskan terlalu detail, orang Nasrani mengatakan kepada komandannya, ruhbanun bil-lail wa fursanun bin-nahar. Engkau kepingin tahu mereka? Mereka adalah pendeta-pendeta kita di malam hari dan jawara-jawara kita di siang hari. Artinya satu orang malamnya jadi seperti pendeta, siangnya jadi jawara. Sedangkan di pasukan Nasoro yang jawara-jawara, yang pendeta. Jadi yang ahli ibadah ya pendetanya aja. Yang pasukannya, ya pasukan mereka. Ini umat Islam enggak? Dalam satu sosok, ada dua kepribadian. Semuanya mulia. Terus dia mengatakan, Lau sariqa malikuh.
Kalau rajanya mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Walau zana larajamu. Kalau rajanya berzina, akan dirajam sama mereka. Li'itharihimul haq ala ahwa'i. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu. Apa kata komandan Romawi? La in kanu kama qulta. Kalau benar ucapanmu, labatnul harbi khairun min dhahriha liman arata qitala. Maka kalau benar ucapanmu, mati lebih baik daripada hidup melawan mereka. Dan betul, 50.000 itu dapat menghabisi yang 200.000. Runtuh Romawi. Apa penyebabnya? Iman. Maka Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang beriman ini. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Semuanya. Mau di atas, mau di bawah, mau kaya, mau miskin, mau jadi komandan, mau jadi prajurit, mau jadi bos, mau jadi anak buah. Semua urusannya baik. Kenapa? Karena dia punya iman. In asabat husarra syakara fakana khair. Kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Syukur ini jadi baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa petaka, sabar dia. Fakana khairan lahu. Maka itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Maka coba kita lihat. Kalau kita kena musibah, mak-mak nih, suaminya nggak bawa fulus, pulang. Apa yang dilakukan sama istri? Apakah dia akan mengatakan, alhamdulillah, ala kulli hal, nggak apa-apa bang, yang penting abang pulang? Itu sabar. Tapi kalau ternyata musibah membuat masalah di rumah, ya berarti imannya tipis nih orang. Ketika dapat rezeki, sebagian orang itu kalau susah dekat sama masjid. Masya Allah, sholat malam, subuh sebelum azan depan masjid. Kenapa? Beda masalah. Ketika dikasih nikmat, menjauh dari masjid. Dan banyak kejadian seperti itu. Orang beriman nggak kayak gitu. Dia mau dapat musibah, dia mau dapat rezeki, dia tetap kenal sama Allah Azza wa Jalla. Ini kunci yang pertama. Maka perbaiki keimanan kita. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat rumah tangga bermasalah, oh berarti masalah pertama ada dengan keimanan kita. Perbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hambanya. Dan bicara iman ini, makanya kalau mau zuat itu disuruh milih yang agamis, suruh milih yang akhlaknya baik. Kebanyakan lelaki itu, ini juga mertua, emak-emak yang mencari menantu, kebanyakan yang dicari apa? Yang cantik. Nggak apa-apa cari yang cantik. Nggak apa-apa, bukan nggak boleh. Tapi tetap fokusnya kepada agamanya. Karena kalau bicara cantik, berapa lama istri kita cantik? Ibu-ibu, dengarkan bapak-bapak. Istri itu cantik berapa lama? Sebulan? Hah? Selamanya? Tidak. Dapat sebulan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul? Ingat. Iya, jadi perlu diingat. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki
tidak dalam wujud aslinya. Coba antum kepingin moge, Harley. Kepingin. Setiap ngelihat Harley lewat, Allah, kapan keterang endi ya? Terus di lampu merah ngelihat parkir, subhanallah. Bahkan dia foto sama motornya orang. Ketika dia beli, berapa lama Harley itu cantik buat dia? Mungkin 2 minggu pandi ini dapat sebulan ya Cina. Begitu pula dengan kecantikan perempuan. Orang itu mungkin sebulan dia awal nikah ngelihat istrinya, Allah, cantik banget istrinya. Dapat sebulan 2 bulan biasa aja. Dulu ngelihat lewat, jangan lihat lewat, lihat sandalnya, Allahu Akbar, berdebar hatinya. Sekarang di rumah kita dengan pakaian yang seksi, tidak ditoleh sama dia. Dia lebih noleh HP-nya. Iya sih. Betul deh. Iya, artinya itu kenyataan. Itu kenyataan. Makanya kalau mau cari harim itu yang agamanya baik. Bicara iman tadi. Karena ini faktor utama untuk menjadikan baiti jannati. Orang itu kalau pulang ke rumahnya, ya Allah, ngelihat harimnya, didik anak-anaknya, ngajari anaknya ngaji, anaknya yang kemarin gak bisa baca Quran, hari itu datang ngomong sama abahnya, Abah, anak sudah hafal surat Amma Yatasa'alu. Abah tak hafal. Ya, Masya Allah, ini anaknya Abah. Anaknya Abah, ibu itu saya. Iya. Itu adalah kerja keras siapa? Ibunya. Kalau ibunya soleha, imannya baik. Begitu pula ibu-ibu kalau cari suami, cari menantu nantinya, jangan lupa. Jangan dilihat fulusnya. Perempuan ini kalau mau nikah, ngelihat wajahnya suami, calon suami, apa ngelihat dompetnya calon suami? Iya jemaah, kalau wajah ini yang nikmatin siapa? Orang banyak. Loh, wajahnya ini dilihat sama orang banyak. Tapi kalau fulusnya, wah ini. Baik, ala kulli hal. Maka tolong perhatikan masalah iman itu. Baik, kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan agar kita dapat hidup berbahagia di dalam rumah itu, memperbanyak zikrullah. Ingat sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya apa? Tumaknina. Kebahagiaan itu adalah tumaknina, ketenangan ya. Pernah ada seorang suami ngancam sama istrinya, aku akan keluarkan kebahagiaan dari dirimu. Kata istrinya, nggak bisa bang. Loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Kalau kebahagiaan itu di baju, mungkin kau nggak akan kasih aku baju lagi. Kalau kebahagiaan itu di emas, kau nggak akan kasih aku perhiasan lagi. Tapi kebahagiaan itu ada di sebuah wadah yang engkau tidak memilikinya. Apa? Di hati. Makanya orang itu kalau bahagia, mau di penjara tetap bahagia. Disinilah kalau kita ingin bahagia, jadikan rumah kita itu rumah yang penuh dengan zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu seperti orang hidup dan mati. Jadi kalau ada rumah tangga yang nggak ada zikrullah di rumahnya, zombie. Bangkai hidup. Bangkai. Maka kita perlu melihat bagaimana zikrullah di rumah kita. Apakah kita baca zikir pagi dan petang? Nih bapak-bapak,
Ibu-ibu insya Allah baca. Kalau bapak-bapak, ya biar istrinya yang zikir. Ibu-ibu suaminya zikir pagi dan petang. 1 cuma jamaah.